Pelabuhan Ratu adalah sebuah kota sekaligus kecamatan di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Pelabuhan Ratu dikenal memiliki pantai yang mempunyai ombak yang sangat kuat, dan karena itu berbahaya bagi perenang pantai. Letaknya yang berupa perpaduan antara pantai yang curam, landai, tebing karang terjal, dan hempasan ombak. Mayoritas pekerjaan masyarakat di Pelabuhan Ratu adalah sebagai nelayan. Dari Pelabuhan Ratu ke Geopark Ciletuh membutuhkan waktu sekitar 1 jam 18 menit dengan jarak yang ditempuh 9 km perjalanan. Geopark Ciletuh adalah satu-satunya taman bumi di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Geopark Ciletuh juga merupakan tempat wisata alam baru di Kabupaten Sukabumi. Taman wisata alam Geopark Ciletuh ini menyajikan pemandangan alam yang sangat indah seperti Teluk Ciletuh ini. Terlihat membentuk tapal kuda, seringkali teluk ini disebut sebagai amfiteater alam karena bentuknya yang setengah lingkaran menyerupai panggung teater. Hamparan sawah yang hijau, perbukitan, dan air curug yang dapat memanjakan sepasang mata bagi setiap pengunjung. Akan tetapi, Geopark Ciletuh juga memiliki sekelompok masyarakat yang peduli mengenai kawasan di Geopark. Masyarakat tersebut adalah Papsi Paguyuban Alam Pakidulan Sukabumi, yang dimana mereka juga membantu Geopark Ciletuh ini untuk dijadikan kawasan Geopark UNESCO Global. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asep Supriyatna. Saya di Papsi sebagai seksi kesekretariatan. Papsi adalah singkatan dari Paguyuban Alam Pakidulan Sukabumi, merupakan komunitas yang ada di Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu yang berbasis konservasi. Di Ciletuh, Papsi merupakan partner Geopark ya, menjadi penghubung bagi masyarakat dan pemerintah, di mana dalam segi pemberdayaan masyarakat tentunya. Awal muasalnya di tahun 2000 datang Geopark mengenalkan konsep Geopark karena harus ada, kalau dari pemerintah ataupun swasta itu kan harus ada badan legalitasnya yang kuat. Nah, dari situ kita membentuk perkumpulan yang dinamakan dengan Papsi, Paguyuban Alam Pakidulan Sukabumi. Kita membentuk legalitas. Dari sana kita mulai apa sih yang dibutuhkan oleh Geopark, termasuk pendataan, dimana kan Geopark itu ada 3 pilar yang harus dipenuhi. Yang pertama keragaman geologinya, yang kedua keragaman hayati, biodiversity, yang terakhir adalah culture diversity. Itu dalam sebuah Geopark harus ada. Nah, Ciletuh sendiri terkenal dengan keragaman geologinya, di mana terdapat batuan tertua di Jawa Barat yang umurnya 65 juta tahun yang lalu. Itu bisa menjadi warisan dunia tentunya. Yang kedua, keragaman hayati Ciletuh itu mempunyai nilai keragaman hayati yang sangat tinggi, di mana banyak binatang-binatang langka yang masih dilindungi undang-undang di sini. Papsi Geopark Ciletuh sendiri ya mempunyai konsep dengan pentahelik, di mana di sana ada komunitas. Salah satu contohnya Papsi sebagai wakil dari masyarakat. Yang kedua adalah government, pemerintah, itu untuk membangun infrastruktur.
Yang ketiga, BUMN ataupun pihak swasta membantu pemerintah dalam bidang anggaran dan pembangunan, terutama lewat CSR-CSR-nya itu untuk pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, dari kalangan akademisi itu untuk membantu mengidentifikasi kekayaan alam yang ada di Ciletuh. Yang terakhir adalah yang tak kalah pentingnya juga, yaitu dari media massa itu untuk mempromosikan Ciletuh ke tingkat dunia. PAPSI hanya sebagai jembatan saja menghubungkan antara masyarakat dengan pemerintah. Salah satu contohnya di mana kami membangun tadi kemitraan-kemitraan dengan kelompok lain, termasuk membuat kelompok binaan di bidang kuliner, ada Rafflesia, dan kerajinan ada kelompok regang, di bidang seni ada Pangging Rasa, itu yang termasuk mengkonservasi budaya juga. Jadi kami di PAPSI ini konservasi bukan hanya alamnya saja dan budayanya juga kita konservasi. Yang keempat mungkin ada kelompok homestay. Kelompok homestay itu dibina sama kita, dimana nantinya pengunjung-pengunjung yang datang ke Ciletuh itu tidak kesulitan makan dan minum. Terus yang terakhir adalah oleh-oleh. Nah, itu sesuai dengan tujuan Geopark, memuliakan bumi, mensejahterakan masyarakat gitu. Nah, itu tujuan kita itu. Awalnya kita tidak mengenal Geopark, hanya sekumpulan pemuda yang peduli dengan lingkungan saja. Awalnya Ciletuh adalah lingkungan yang sangat kritis, di mana sering terjadi pembalakan liar, illegal logging, pertambangan liar, perburuan liar. Nah, kita khawatir merasakan sendiri daerah kita sangat kritis. Nah, dari situ ada beberapa kelompok pemuda kepedulian. Lalu kemudian di tahun 2013 perusahaan baru mengenalkan ada konsep perlindungan sebuah kawasan namanya Geopark. Nah, dari situ kita menginginkan ini dijadikan kawasan Geopark untuk dilindungi. Jadi intinya Geopark itu bukan masyarakat diajak berperan serta di dalamnya untuk menjaga kawasan yang dilindungi. Nah, di sana terus masyarakat itu bagaimana hidupnya sejahtera. Mereka tidak merusak alam tapi harus sejahtera. Nah, tadi kita budayakan lewat homestay, lewat kerajinan. Nah, itu dia tujuan dari Geopark. Prestasi, kita tidak mengatakan itu prestasi, tapi ini adalah perjuangan bersama mengantarkan Ciletuh Pelabuhan Ratu menjadi UNESCO Global Geopark. Itu suatu kebanggaan tersendiri bagi PAPSI tentunya, yang menginisiasi dulunya kawasan ini dijadikan kawasan Geopark. Selain wisata alam dan paguyuban, Geopark Ciletuh ini juga memiliki adat yang masih kental, yaitu ngagondang atau ngahiras. Desa Cibenda merupakan salah satu desa yang masih melestarikan adat ngagondang. Ya eta bade ngajemput di grup RTP medalna kilengser mangan. So Abah teh bunga amarwata sudah bingah ka giri-giri kadongkapan di RTP. Sok barudak, ayo barudak. Aduh, bunga gua teh dilongong di RTP. Tah ieu barudak nu mawangang naon dibawa ku uwa teh. Uwa teh ngarasa bingah amarwat lah sudah bingah ka giri-giri. Teu aya wates wangeuna naon margina. Tos dilongong ku RTP maksana bade ngaliput urang ti gondang panggeuing rasa. Taku hal kituna satu acana uwa masrahkeun cinta mata naon pangnang-nang masihkeun kenang-kenangan teh ngarasa bunga teu aya
babandinganana taku kituna ayeuna mah nyangakeun kitunya KRTV sebagai pupuhuna nyangakeun sok ku abah disaksian urang ngucapkeun bismillahirrohmanirrohim kaprok atuh barudak sok alhamdulillah urang muji syukur kadat ilahi Robi naon margina parantos dilongok hayo cana ka dieu lah muhun sok saya perkenalkan diri, nama saya Ayu Wiratman. Jabatan saya di PAPSI, Wakil Ketua PAPSI. Kebetulan di Sanggar Seni Gondang Panggung Rasa kami dari PAPSI mewakilkan kepada saya menjadi pembina. Kalian ditutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu acana bari diteraskeun kana acara ngagondang panginten ngahiras. Nama sanggarnya adalah Panggeing Rasa. Kenapa kami nyatakan Panggeing Rasa berikan nama hal itu? Karena begini, dari era 2000 ke sini mungkin seni-seni budaya lokal, kearifan lokal itu udah hampir hilang. Bahkan mungkin berbagai kelompok seni pun juga udah hampir tidak ada lagi. Makanya pada tahun 2013 kami selaku inisiator dari PAPSI untuk menggagas, mengemas budaya-budaya tersebut, melakukan dengan cara rekonstruksi seni budaya. Kenapa seni budaya harus direkonstruksi? Karena menurut dalam konsep geopark, hal tersebut sangat menjadikan salah satu penopang adanya konsep geopark tersebut. Melihat dari unsur tiga, unsur biodiversity, dan kultur diversity. Dengan hal tersebut, maka kami dengan binaan PAPSI, maka kami mendirikan Sanggar Seni Gondang Panggeing Rasa ini. Udah tradisi zaman dulu itu sebetulnya syukuran kepada bumi, syukuran kepada Yang Maha Kuasa, syukuran kepada padi. Karena padi udah memberikan kehidupan kepada masyarakat. Mungkin kita semua tanpa ada padi, hidup kita mau bagaimana? Sebetulnya itu adalah bahan yang sangat pokok yang dibutuhkan oleh kita semua. Sebetulnya itu tradisi zaman dulu. Dan sekarang kita kembangkan lagi seperti itu karena ada beberapa tata cara untuk menghormat padi. Di antaranya dengan tadi ada tembang, ada pupuh, ada lagu dan syair-syair tadi. Kedua, di Panggeing Rasa ada kelebihannya di sini dikolaborasikan antara kebutuhan sekarang. Sebetulnya Panggeing Rasa notabene adalah edukasi, memberikan pengetahuan yang luas kepada masyarakat tentang mengkampanyekan adanya geopark di Ciletuh tadi dilakukan. Salah satu objek-objek wisata ada Curug Awang, Curug Tengah, Curug Puncak Manik, tapi dengan lagu dan nyanyian tadi. Jadi udah dari tradisi dari zaman dulu, urusan padi yang ngurus adalah ibu-ibu, yang bagian nanam adalah bapak-bapak dengan ibu-ibu. Kenapa harus ibu-ibu? Karena sesuai dengan semboyan kami, kepercayaan kami di sini bahwa yang menjaga padi itu adalah Dewi Sri dan Dewi Sari Pohaci. Makanya kalau Dewi Sri kan identiknya wanita. Rutinan yang dilaksanakan oleh kami di sini dari Panggeing Rasa dalam 1 minggu dilaksanakan setiap malam minggu latihan.
apabila ada acara event-event, festival-festival di wilayah Geopark, salah satu yang udah menjadikan rutinitas kami dari PAPSI dilaksanakan di PAPSI di Panenjoan, yaitu acara Sabilulung dan CGF. Notabene kami di sini tidak ada pembedaan antara suku atau pekerjaan. Semua masyarakat yang ingin bergabung di dalam Sanggar Seni Panggeing Rasa, ya kami sebanyak-banyak mungkin untuk merekrut hal tersebut. Kedua, intinya kami mendirikan Panggeing Rasa adalah satu, karena dinamakan tadi Panggeing Rasa, kalau di bahasa Indonesia kan berarti mengingatkan rasa seseorang atau ingatan seseorang yang udah lupa kepada sejarah, kepada budaya. Maka dengan hal tersebut, di sini kami berbagai pekerjaan masing-masing, ada yang petani, ada pedagang, ada pun juga siswa-siswa dari sekolah. Maknanya dari Panggeing Rasa adalah mengingatkan kita semua, khususnya umumnya yang luas dari desa-desa kami, seni budaya lokal ini kan sekarang udah hampir tidak dipahami, apalagi mau mencari atau menjadi pelaku daripada seni tersebut. Bahkan sekarang banyaknya adalah seni-seni modern. Sedangkan menurut hemat kami, khususnya di Pajampangan, di wilayah Geopark Ciletuh ini sangat banyak sekali peninggalan-peninggalan budaya-budaya yang betul-betul kental dari Sunda. Salah satu contoh wayang golek, gondang, pencaksilat. Nah, alhamdulillah setelah berdirinya Geopark, mulai lagi rame-rame lagi seni-seni budaya yang ada udah mulai dibangun kembali, dan alhamdulillah banyak juga sekarang sanggar-sanggar. Salah satu contoh yang dibina oleh PAPSI udah beberapa sanggar yang banyak, termasuk ada kacapi suling juga, ada lodong di PAPSI, termasuk gondang Panggeing Rasa. Pada tahun 2014 kemarin, dari Taman Budaya Provinsi telah melaksanakan festival rekonstruksi seni budaya yang ada di wilayah Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu ini. Tahapan Panggeing Rasa tergantung ketika Panggeing Rasa diminta untuk pentas di hajatan ataupun di festival. Anggap saja Panggeing Rasa diundang oleh masyarakat untuk menghibur di salah satu acara hitanan. Kebanyakan di sini, kebiasaan di sini, masyarakat di sini ketika gondang Panggeing Rasa diundang, berarti kita harus menyediakan lengser, karena ada lengser. Lengser itu ada dua jenis lengser, satu lengser untuk hitanan, ada juga untuk pertikahan. Ada pula lengser yang tujuannya untuk mapag. Mapag itu menjemput tamu kebesaran, baik itu pejabat ataupun tamu undangan yang dianggap istimewa. Disahkannya Panggeing Rasa dan diakui oleh pemerintah desa di tanggal 6 Agustus 2016 kemarin. Secara formalnya pemerintah sampai saat ini belum ada yang benar-benar mensuplai kami, bahkan kami pun juga mungkin dari dinas-dinas terkait, di salah satu contohnya Dinas Parbud Kabupaten belum pernah datang ke kami, apalagi memberikan bantuan atau mengorek keterangan kami pun juga tidak pernah. Namun alhamdulillah ketika kami diundang oleh Profesor Toto dari Taman Budaya, ya alhamdulillah beliau dari provinsi udah memberikan sertifikat atau piagam keanggotaannya. Harapan kami dari Panggeing Rasa sangat dibutuhkan perhatian pemerintah, baik dengan arahan atau binaan, termasuk pengembangan untuk kedepannya, terutama para regenerasi. Harapan kami yang paling utama senantiasa Panggeing Rasa, salah satu gondang yang menjadikan ciri khas tradisi Geopark Ciletuh dari seni budaya Buhun ini masuk di sekolahan-sekolahan. Dan kami dari Panggeing Rasa siap sebetulnya untuk menjadi guru pembimbing di bidang urusan menggondang. Keunikan yang dimiliki oleh Geopark Ciletuh seperti keunikan bebatuan, kekayaan alam, keberagaman flora, serta budaya luhur yang dilestarikan oleh warga yang ada di sini adalah syarat untuk menjadi geopark yang diakui oleh dunia. Pekerjaan rumah yang harus kita lakukan hari ini adalah menjaga kelestarian semua unsur yang ada.